Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab baru mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan subbab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Sebelum masuk kepada suprastruktur dan infrastruktur politik, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan politik dan sistem politik. Yang pertama, pengertian sistem politik. Sistem yaitu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara kota. Pada awalnya, politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara atau kehidupan negara. Kemudian dalam bahasa Arab diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau cara untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, apakah sistem politik itu? Sistem politik yaitu seluruh kegiatan politik yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan negara. Ciri dari sistem politik ada 4, yaitu daya jangkaunya universal atau menyeluruh, kemudian adanya kontrol, adanya hak membuat keputusan, dan terakhir keputusannya bersifat otoritatif. Lalu, apakah suprastruktur politik itu? Suprastruktur politik yaitu lembaga politik yang dibuat oleh negara untuk melaksanakan tugas atau kekuasaan negara. Sering juga disebut dengan bangunan, mesin politik resmi, atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Suprastruktur politik di Indonesia diantaranya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, ada presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, selanjutnya infrastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Yaitu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif, atau lembaga politik di masyarakat yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi lembaga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya. Nah, jadi tadi kalau suprastruktur, jadi
kalau suprastruktur politik yaitu lembaga politik yang dibuat oleh negara. Sedangkan infrastruktur politik yaitu lembaga politik di masyarakat, yang mana lembaga politik masyarakat ini juga mempengaruhi lembaga negara tadi. Apa saja infrastruktur politik? Yang pertama ada partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Contohnya Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB, dan sebagainya. Selanjutnya, kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Misalnya, elit politik, serikat dagang, serikat buruh, LSM, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan kelompok. Contohnya, kelompok yang melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya. Nah, seperti yang hangat-hangatnya sekarang ini mengenai Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana lembaga politik negara membuat undang-undang tersebut tetapi tidak disetujui oleh masyarakat. Jadi, kelompok penekan ini bisa mengubah kebijakan politik dari bagian suprastruktur politik atau lembaga politik negara tadi. Yang terakhir, media komunikasi politik, yaitu merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Contohnya media cetak seperti koran, majalah, kemudian media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Jadi, infrastruktur politik seperti tadi partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan media komunikasi ini merupakan tempat atau wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada lembaga suprastruktur politik tadi. Sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyatnya. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.